Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Abi dan Kang Jahid ya. Dan seperti biasa di obrolan santai. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini seperti biasa ya, materinya dari pertanyaan Kang Jahid. Apa materi apa atau materi apa yang akan kita obrolkan di kesempatan hari ini, Kang Jahid? Silakan. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan ya tentang cara menghormati orang tua, terus dan kita pun susah banget ya untuk menghormati terus menjaga mengasihi orang tua gitu kan. Apakah dampaknya kita dalam rezeki bisa susah gitu kan. Intinya kita cara hormat pun belum sepenuhnya bisa menghormati orang tua gitu. Jadi intinya materinya bagaimana kita menghormati orang tua, terus apa dampaknya ketika kita tidak bisa menghormati orang tua, memuliakan orang tua ya. Ya sebenarnya untuk ini kan udah jelas lah bahwa keridhaan Allah pun digantungkan terhadap ridhonya orang tua. Ridhollahi fi ridhol walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua. Artinya Allah akan ridho ya ketika orang tuanya ridho terhadap orang tersebut. Nah, untuk masalah dampaknya banyak sekali lah. Bahkan ada 3 amalan yang ya, 3 amal maksudnya. Ketika melakukan amal tersebut, artinya salah satu dari amal tersebut dilakukan oleh orang tersebut, maka akan hancur seluruh amalnya. Artinya bakal terhapus lah. Menurut Rasulullah, salah satu layan fa'u ma'huna amalun. Jadi ada 3 jenis amal ya yang tidak akan bermanfaat amalnya, ya, amal yang lainnya. Jadi walaupun banyak sedekah, ya, sholatnya bagus, rajin, ya, terus tahajudnya, sholat sunat yang lainnya, dan banyak lagi lah pokoknya yang sifatnya kebaikan. Tapi melakukan 3 hal ini. Yang pertama ketika musyrik, ya, ketika kita menyekutukan Allah, nah itu akan sangat disayangkan. Ya. Dan sekarang ini memang banyak musyrik yang sebenarnya tidak disadari. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala ya diduakan dengan yang lainnya. Ya mungkin untuk menyembah berhala sih tidak ya, untuk menyembah berhala secara terang-terangan saat ini kan enggak. Tapi kenyataannya banyak orang yang menyembah komputer, menyembah laptop, menyembah pekerjaan, menyembah dagangan. Ya, kenapa? Ya mungkin orang tersebut tidak sadar bahwa sedang menduakan Allah. Ya karena ketika di video yang lalu kan kita bahas tentang adzan gitu kan. Ya kan? Ketika kita sedang menghadapi pekerjaan, taruhlah jangan jauh-jauh, cangkulan aja. Cangkul bisa jadi bahan musyrik kalau kita tidak ini. Nyatanya apakah memilih Allah atau memilih cangkul? Ya, tapi kan ya. Nah itu. Atau ketika kita sedang tanggung berdagang. Nah itu. Apalagi kalau misalkan musyrik yang secara terang-terangan. Seperti ya punya kepercayaan lain. Itu kan sudah jelas lah. Seolah-olah kalau misalkan kita tidak punya jimat. Padahal jelas-jelas ketika kita sedang sholat sudah jelas-jelas. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Kita beribadah hanya kepada Allah. Dan memohon pertolongan pun harus ke Allah juga. Nah jadi jangan sampai kita oke lah beribadah. Tapi kenapa kok dalam kehidupan sehari-hari kita malah Allah di nomor sekian. Dijadikan nomor sekian. Ya misalkan dengan ya ketika ada permasalahan ya sulit ekonomi atau apa kok larinya ke makhluk dulu gitu. Ya kan? Minta solusinya ke makhluk dulu. Apalagi makhluknya bernama dukun. Ya mereka kan usaha juga lah sebenarnya. Kalau
Para dukun itu benar-benar ahli bisa mendatangkan uang. Mereka dulu lah yang lebih dulu sejahtera. Kenapa kok mencari amplop? Ya kan? Logikanya seperti itu sajalah, sederhana. Mendingan kita langsung berserah diri kamu. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Jadi kita menyembah Allah, dan ketika ada permasalahan apapun ya kita kembali ke Allah memohonnya. Allah akan lebih suka ketika kita banyak meminta. Berbeda dengan manusia kan, ketika kita banyak meminta, sehebat apapun manusia itu akhirnya ya merasa bosan juga akhir-akhirnya. Ya, walaupun saudara kita, kalau terus kita minta, Betul. ya orang tua juga kalau terus-terusan, ya kan. Ya, yang keduanya itu wa aku waliden katanya, yaitu dina bahasa Sunda mah naonnya, dina bahasa Sunda mah milaraan. Milaraan, kolot. Misalkan kita bawa makanan, mendahulukan istri daripada itu kan, orang tua tahu, ya, atau kita, ya pokoknya, nah kan sebenarnya seorang laki-laki itu kan ya harus dipahami, seorang laki-laki itu tanggung jawabnya langsung ke orang tua, berbeda dengan istri. Berbeda. Kalau istri itu tanggung jawabnya terhadap suami. Jadi kalau seorang laki-laki seperti kita itu masih harus berbakti kepada orang tua. Berbeda dengan istri kita harus berbaktinya ke suami. Pas kita ijab kabul, ya gitu. Nah, konsekuensinya, akibatnya ketika kita tidak berbakti kepada orang tua, jangan harap hidup bisa berkah. Lamun cek bahasa Sunda maneh teh semplek nincak semplak. Kitu salah kieu lain. Dagang gawe jeung rugi, tani ukur tinggal daki, mencek bahasa Sunda. Jadi apapun yang dilakukan selalu rugi dan rugi. Tidak ada untungnya. Karena apa? Karena memang tidak ada doa orang tua. Nah, itu. Karena memang keriduan Allah pun tergantung dari keriduan orang tua. Bahkan kalau misalkan kita tahu, duduk saja. Kalau misalkan orang tua di bawah, jangan sampai kita berani ada di atas. Harus ya minimal sejajar, bahkan idealnya kita lebih rendah daripada orang tua. Ya. Terus kan kita kan udah nikah ya, punya istri, kan ada beban tanggung jawab. Beban tanggung jawab. Terus cara menghormati mertua kan, mertua antara ibu kita sendiri apa mertua itu dibedakan apa enggak? Sama lah. Gitu. Mertua itu istilah saja. Pada dasarnya sama saja orang tua. Karena kita kan tidak batal wudu ya. Ya, tidak batal wudu, bahkan walaupun kita sudah cerai dengan istri kita. Tetap ya, Mas. Tetap gitu. Artinya ya berarti tidak ada batasan. No? Kalau misalkan hanya sebatas karena ikatan pernikahan, berarti setelah cerai jadi batal. Tidak kan? Artinya ya selagi orang menjadi orang tua, pas menjadi orang tua, dia selamanya akan menjadi orang tua. Bahkan idealnya kalau misalkan kita ingin ya hidup saling menyayangi, disilang lah kalau misalkan. Itu sih trik ya sebenarnya, tidak keharusan. Misalkan gini, kita memberi ke mertua, istri memberi ke mertuanya. Jadi kita balik. Jadi kita sebagai suami memberinya ke orang tuanya istri kita. Sebaliknya istri kita memberi. Nanti kan ya kalau misalkan orang tua kita sayang ke anaknya ya wajar. Tapi kalau misalkan ya sama menantu kadang-kadang kan jadi lain gitu kan. Nah kalau misalkan dengan cara disilang itu akan menumbuhkan rasa sayang gitu kan. Nah tapi harus dicatat bahwa secara hukum laki-laki itu masih punya kewajiban terhadap orang tuanya. Itu laki-laki. Jadi sebagai laki-laki kita tanggung jawab. Dan istri tidak boleh menyalahkan ketika kita ngasih orang tua. Tidak boleh. Memang aturannya seperti itu. Dan kita harus paham itu. Nah itu. Jadi wah misalkan support salinung, caranya ya kita ya menyisihkan sebagian rezeki untuk dikasihkan ke orang. Bahkan ya kalau misalkan kita ngasih miliaran pun per hari tidak akan tertutup jasa orang tua. Jangankan hanya ya sekian lah, atau bahkan hanya sisa dari ya kebutuhan keluarga kita gitu kan. Ya mana mungkin lah kita bisa menebus jasa orang tua, bakalan. Jadi kan kebanyakan orang ya katakan kayak di film-film kayak di apa ya,
Jadi durhaka dari orang tua teh itu betul ya? Iya, emang betul durhaka dari orang tua. Dan resikonya sangat luar biasa lah. Di dunia saja salah satu yang akibatnya akan langsung dibayar di dunia, tarikus sholat, diantaranya orang yang meninggalkan sholat. Di dunia seperti di video yang kemarin ya kita bahas, di dunianya saja akan susah. Dan termasuk yang durhaka terhadap orang tua itu di dunianya saja bakal dibayar kan kayak. Jadi tidak akan diberi kemudahan dari segi apapun. Iya. Gitu. Di dunianya saja bonus siksa itu sudah dikasihkan. Apalagi sampai orang tua meneteskan air mata. Waduh, itu luar biasa. Saya itu paling takut ketika orang tua. Ya. Jadi gimana gitu. Jadi kan saya sering melihat ya orang jadi sampai orang tua menangis dengan hal apapun dia, apalagi di zaman sekarang banyak kebutuhan, usaha sulit, harga makin mahal. Jadi intinya ya mungkin boro-boro ngasih orang, padahal orang tua nggak harus dikasih uang ya dengan silaturahmi, dengan datang. Sebenarnya kita menunjukkan kasih sayang, sering nengok atau apa ya, dan cerita mau apa sih susahnya kita ngobrol, bukannya tidak mau memberi. Saya kan tidak punya kewajiban seperti ini, rezeki mah ada gitu, cuman ya misalkan jauh dari cukup, inginnya sih memberi, tapi mohon maaf, orang tua yakin bakal ridho ketika ada kata, ada kalimat disampaikan. Nah justru kalau misalkan kita bungkam, seolah-olah disangkanya nanti orang tua kan kita lagi banyak rezeki gitu kan, sehingga orang tua merasa gimana, merasa disepelekan, itu kan bahaya. Jadi intinya mungkin ya ke orang tua itu nggak harus intinya kita harus menyenangkan ya, hatinya. Jadi harus bahagia orang tua. Harus, wajib itu. Wajib kita ya, bukan harus memberi. Ya bagusnya sih iya kalau ada rezeki yang memberi. Betul. Yang intinya itu membahagiakan hatinya. Itu. Karena kalau udah hatinya tergores ya itu yang paling bahaya. Bahaya itu. Dan jangan harap kehidupan orang tersebut bisa tenang lah ketika kita menyakiti orang tua seperti itu. Jadi usahakan sekuat tenaga orang tua itu jangan sampai terlukai lah hatinya. Dengan ya kalau bisa kita sering-sering berkunjung, sering-sering minta maaf gitu kan. Ya, berdialog dengan orang tua. Insya Allah kalau misalkan orang tua tahu, saya juga sering tidak bisa memberi ke orang tua. Justru kita dialog, tapi bukan menyampaikan apa. Mohon maaf lah tidak bisa ngasih atau apa. Orang tua insya Allah bakal maklum ketika kita terbuka gitu. Ya. Dan selalu ujungnya doakan. Selalu ujungnya itu doakan supaya diberikan kelancaran. Jadi ujungnya gitu kan. Kita minta doa terus lah, minta doa. Insya Allah lah ketika kita sering minta doa ke orang tua, yang penting doanya itu. Ya, apalagi ketika kita diberi rezeki yang lebih. Nah itu memang kewajiban sebenarnya. Intinya kan di dalam sholat kita pun ketika kita lagi sholat, apalagi sholat yang diminta itu kan pengampunan dosa orang tua kita ya. Ya justru gini ya. Nah betul dijalani. Kan ada Allahumma-gfirli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kan. Nah seperti itu kan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni diri kita, kedua orang tua, dan minta dikasihani orang tua seperti halnya orang tua mengasihani kita di saat masih kecil kan, seperti itu isi doa itu kan. Kenapa seperti itu? Karena seperti tadi, kalau kita jangankan hanya 1.000 2.000 per hari kita ngasih, miliaran per hari kita tidak bakalan bisa menebus jasa orang tua. Betul. Makanya lebih baik kita banyak mendoakan orang tua supaya mereka disayangi. Ya, seperti halnya Tadus Benikmah, saya kalau misalkan setiap hari Jumat itu sengaja datang kalau misalkan nggak hujan ke makam orang tua. Karena memang orang tua saya yang satunya udah meninggal. Jadi setiap Jumat itu dengan anak yang ya karena hanya pakai motor kan ya. Jadi alangkah bagusnya ya sebelum kita ziarah ke yang lainnya kan lebih bagusnya ya orang tua lah. Orang tua dulu ya, kan. Jangan banyak yang salah sekarang justru. Ke makam wali bukan nggak bagus betul. Ya. Makam wali itu bukan nggak bagus.
makam wali didul-dulukan, makam orang tua dilewat. Yang bukannya nggak bagus datang ke wali, sah-sah saja karena itu salah satu cara kita mendapatkan keberkahan juga. Tapi apakah akan berkah ketika kita jelek ke orang tua? Sementara ridho lohi itu, keriduan Allah itu bukan tergantung wali, tergantung orang tua. Nggak ada yang dikaitkan dengan wali. Ya katakan saja kan Rasulullah dulu kan seperti itu sama Iya. Jadi Bahkan tidak dikaitkan dengan Rasul. Dikaitkannya ridho lohi fi ridho walidain. Ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Jadi jangan, nah benar Kang Jait, sekarang itu banyak yang salah loh. Iya, banyak yang ziarah kemana gitu. Makam orang tua dilewat. Ya. Yang saya pengen tahu itu kan intinya orang-orang ini tidak tahu gitu kan. Ya makanya saya nyampaikan sama sampean di sini, kebanyakan orang salah kaprah ya. Iya, terbalik. Yang mestinya gitu orang tua kita dulu yang diduluin gitu kan. Intinya punya duit segitu udah kasih orang tua nih. Nggak usah harus kerja kan, udah kasih nih, seperti itu. Iyalah. Nah, seperti itu. Kalau kita memang mampu. Kalau misalkan kita tidak mampu, sampaikan ke orang tua. Siapa tahu nyangka bahwa kita lagi banyak rezeki, lupa ke orang tua. Kasih tahu. Ini rezeki tidak, kalau misalkan kita tidak bisa ngasih ya, karena memang kebutuhan kita, ya, misalkan. Pasti insya Allah orang tua juga akan memaklumi lah. Nah, jadi sekarang itu banyak yang jarah ke tempat-tempat makom wali. Ya bukan nggak bagus, bagus. Sama bagusnya. Bagus. Cuman ada alangkah baiknya. Sebelum ke sana orang tua dulu. Gitu. Orang tua dulu. Nah, aneh kan ke orang tua. Apalagi terus lebih mengutamakan. Ada banyak sekarang yang terbalik, datang ke ziarah ke makam-makam wali. Tapi orang yang masih hidup yang harus dimuliakan kayak orang tua itu justru malah jelek. Aneh. Seharusnya yang masih hidup lebih dimuliakan. Karena ya mereka akan bisa lebih langsung berdoa. Orang meninggal itu udah nggak ini. Kecuali ya seperti Rasulullah. Karena kan doa orang tua itu luar biasa, kata kasarnya mustajab lah, langsung dikabul kalau kata orang tua. Benar. Memang doa seperti itu. Sejahat apapun orang tua ketika berdoa baik untuk anaknya ya mustajab. Langsung jadi. Ya, begitupun ketika mereka tersakiti, langsung mustajab juga akibatnya. Jadi intinya jangan main-main cara hormat kita ke orang tua, jangan sampai terlukai hatinya ya. Ya, jangan sampai. Pokoknya hati-hatilah kalau kita ingin hidup berkah itu. Dan itu jaminan juga untuk akhirat. Diterima atau enggaknya kan. Ya, itu juga jaminan juga. Kalau kita durhaka ke orang tua, dijamin di akhiratnya juga bakal sengsara. Di dunianya saja sudah dikasih bonus. Banyak cerita, banyak contoh. Orang yang durhaka ke orang tua atau cerita entah benar atau salah, kayak malin kundang. Iya, malin kundang. Nah, itu kan contoh. Terlepas benar atau salahnya itu kan, itu cerita atau mitos atau apalah. Tapi kan kita bisa mengambil pelajaran dari cerita itu ya. Nah, intinya itu sebuah pesan bahwa ketika seseorang sukses, ketika seseorang ini utamakan orang tua. Jangan hina dengan punya orang tua yang misalkan compang-camping atau. Iya, kan kebanyakan orang tua disuruh kerja itu ini jadi babu lah intinya kan. Apalagi. Iya, seperti itu. Justru kan itu tanda-tandanya kiamat. Tanda-tandanya kiamat adalah ketika seorang majikan, seorang membantu melahirkan majikannya, artinya ya itu yang membujangkan orang tuanya. Berarti kan justru yang majikannya jadi anaknya. Nah itu kan sudah tanda-tanda kiamat. Nah jadi intinya teman-teman di obrolan ini ya semoga yang pertama kita bisa mengambil hikmah dari obrolan santai ini, kita bisa lebih baik ke orang tua, lebih memuliakan orang tua. Karena dengan memuliakan orang tua, insya Allah kita akan tercapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Bukan malah sebaliknya, mentang-mentang kita udah sukses. Kesuksesan kita tidak akan didapat kalau tanpa orang tua. Oke lah orang tua tidak bisa membiayai, tapi tanpa orang tua kita juga tidak lahir kan? Betul. Ya kan? Ya tetap saja jasa orang tua. Itu sehebat apapun kita. Walaupun misalkan ada orang tua yang tidak membiayai, misalkan kita dibiayai
orang lain. Jadi teman-teman tetap saja orang tua. Karena pada dasarnya ketika orang tua tidak melahirkan kita, ya kita tidak ada, kesuksesan kita tidak ada. Nah itulah. Jadi semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua. Apalagi yang masih hidup, kesempatanlah berbakti. Mintalah doa mereka untuk kesuksesan kita, baik dunia dan akhirat. Jangan sekali-kali menyakiti hati mereka. Sekali tergores hatinya, itu akan berbahaya buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.